Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Padang ST, Lurah Kelurahan Terjun. Dengan ini menyatakan saya menerima kesediaan pelaksanaan program KKN dari mahasiswi UMSU semester 7 yang bernama Adinda Inayah Nurhuda. Semoga dalam menjalankan kegiatan KKN lancar yang ada di lingkungan Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak ku pasti. Di saat pandemi COVID ini, seluruh kegiatan saya menggunakan protokol kesehatan, yaitu seperti anak-anak terlebih dahulu mencuci tangannya sebelum masuk ruangan dan memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nama saya Inayah Nurhuda, Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan melaksanakan program KKN Mandiri 2020 yang mengambil tema pendidikan memberantas buta huruf. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. 1,5 tahun. Ada seorang ibu dan anak menyerukan panggilan mengeluhnya mereka di hadapan saya. Seorang ibu dan anak yang berusia 10 tahun memancarkan muka yang membuat pusat keperhatiannya pada saya. Anak saya yang selama ini kurang lancar membaca. Saya coba les ke mana-mana tapi hasilnya tidak memuaskan, belum lancar membaca. Lantas, ibu itu menjelaskan kendala yang dialami anaknya selama di sekolah. Ternyata anak tersebut mempunyai masalah dalam membaca, dan lingkungan di sekitarnya terdapat anak yang lain turut mengeluh atas masalah ini. Keberadaan yang dialami sempat membuat anak-anak tersebut menjadi putus asa dan ingin berhenti sekolah. Keperhatian saya dan dengan adanya program KKN Mandiri ini, saya mengangkat tema pendidikan, yaitu memberantas buta huruf untuk anak yang bermasalah dalam membaca. Udah dihafal huruf abjadnya anak-anak? Udah, Bu. Sama siapa ngapalnya? Orang tua. Orang tua belajar? Orang tua ikut belajar? Ya. Ikut ngajarin? Ya. Oke, sekarang ibu tanya. Ayo kamu maju ke depan. Saya mempunyai metode untuk mengatasi anak bermasalah dalam membaca tersebut. Tulis huruf F. Huruf apa ini? Salah apa benar? Salah. Di lingkungan saya, banyaknya siswa yang dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Mereka bermasalah dalam membaca. Mengapa hal terjadi seperti itu? Ketika saya teliti, ternyata metode yang telah diterapkan di sekolah mereka itu tidak akan mampu untuk anak yang bermasalah dalam membaca. Saya menemukan metode persamaan bunyi huruf abjad, huruf yang mempunyai bunyi yang sama, seperti K dengan Q. Contohnya, kata dengan kasa. Anak itu menyebutkan bukan kasa, tetapi tetap kasa dengan huruf K. Yang kedua, F, P, dan V. Contohnya, Fani, Pala, dan Vila.
Mereka menyebutnya dengan pani dengan huruf P, bukan F. Pani, pala, dan pila. Yang ketiga huruf J dengan Z. Contohnya Jaya, Zara. Mereka menyebutnya bukan Zara, tetapi dengan huruf J, yaitu Jara. Yang keempat, S dengan X. Contohnya Satu dan Senia. Mereka menyebutnya bukan Senia, tetapi dengan huruf S, Senia. Saya Farida. Saya di sini ingin mengungkapkan perasaan saya. Saya merasa senang dengan keberhasilan anak saya. Alhamdulillah, selama 2 minggu anak saya tersebut sudah lancar membaca. Harapan saya semoga ini bisa diteruskan atau mendapat izin sehingga banyak anak-anak yang lain bisa lancar membaca seperti anak saya. Semua saya jalani dengan ikhlas dan menjadi pelindung, seolah menjadi gerbang jalan membangkitkan semangat mereka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua Inayah Nurhuda merasa senang, bangga dengan anak saya mendapatkan metode ini, sehingga anak-anak yang tidak pandai membaca dari SD kelas 3 sampai kelas 6 bahkan sampai SMP, karena terlalu kali banyak. Satu kecamatan misalnya 50, seluruh Indonesia sudah berapa? Kenapa? Anak yang tidak pandai membaca pasti kalau ditanya dia tidak punya cita-cita, masa depan tidak ada. Anak-anak yang tidak pandai membaca kelas 6, dia ingin berhenti aja sekolah, dia putus asa, tak mau lagi sekolah. Untuk itu seharusnya pemerintah mengerti bahwasanya anak bangsa banyak yang tidak bisa membaca. Kenapa? Ini tidak kalah dengan COVID-nya. Tidak pandai membaca sama dengan penyakit. Jadi yang diajari sama anak saya itu sudah sembuh, tapi banyak lagi anak-anak yang bermasalah yang tidak dapat membaca. Kasihani, tolong didengar, terutama pemerintah, bagaimana untuk menanggulangi ini. Sekarang sudah ada metode, dulu mungkin tidak ada. Sekarang sudah ada metode cepat, 2 minggu sudah bisa baca. Anak-anak yang bermasalah dibuat, mana tahu dibuat posko-posko di sekolah, sehingga anak-anak tidak ada lagi anak bangsa yang tidak dapat membaca. Atau pemerintah membuat suatu proyek nasional sehingga metode ini diharapkan dapat dipakai setiap sekolah. Mudah-mudahan dengan metode ini anak-anak sekali lagi tidak ada lagi yang tidak bisa membaca, agar supaya bangsa kita itu
menjadi bangsa besar. Macam mana mau jadi bangsa besar? Banyaknya yang tidak bisa membaca. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi pintar, bisa membaca karena siapa? Dengan adanya metode ini, 2 minggu anak tersebut alhamdulillah telah lancar dalam membaca. Semoga dengan adanya metode ini, anak bangsa menjadi lancar dalam membaca dan tidak ada lagi yang putus asa dalam sekolah. Kita jadi pintar, dibimbing guru Dan saya juga berharap semoga anak-anak lain dapat lancar membaca dengan cara belajar dengan metode seperti Kak Inayah ini, sehingga jadi lancar dan pintar. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi.